Mas, nek ngene iki gak rak kepiye. Nek kamu kok iki sesuk ya dienggo ingon anak bojo ke hasil panen kok ngene iki rak kepiye seragat tokeh. Wes. Siap. Susah. Loh. Tarjo kowe. Pak Warto. Hah, saka ngendi kowe? Wah, kula iki malah emosi, Pak. Kula iki. Kok rusuh. Lah kula iki saking saben niku lho, Pak. Liliki tanduran brambang. Kene, Jo. Wah. Nggih, nggih. Oh, awake ketoke kok le. Ngeten lho Pak Warto. Sapa wonge sing mboten emosi to, Pak? Ha wong Ndak emosi barang ngopo? lah wong kula ki tilik tanduran brambang. Teng alas nika. Lah ngerti-ngerti kok brambange duwe elek-elek kamu kok kula ki rabuk to, Pak. Ora mung cukup 100.000, 300, pomen rabuk kimia napa mawon tak tumbas. Pomen anggen ana iklan pupuk kimia anyar tak tumbas. Ning kok dadine elek. Sapa wonge sing ora emosi nek ngene iki, Pak? Sampeyan ki ya lucu kok, cocok. Lah pripun, Lah Pak? ya nek jenenge wong tani iki lah ya sinau. Aja mung cukup krungu-krungu angon krungon, nenandur ki nganggo diitung. Lah wong kowe nggunakake kimia ngantek pirang-pirang. Lah wong rabok kandang wae akeh lho, iki lho aku gawe rabok organik. Iki kanggo nggemburake lemah, nyuburke lemah, nyang tanduran awet. Ora usah tuku larang-larang. Aku ki lho nandur jagung, nandur pari, nandur sayur-sayuran cukup nganggo pupuk iki, Jo. Rasa ndadak larang-larang pupuk kimia. Pupuk kimia kuwi suwe-suwe lemah kuwi dadi keplak, Jo. Lah ngoten. Berarti was kula ki emosi tenan Pak ning walas iki was trimo mulih kula wae. Ane nggih ngeten Pak Warto. Ning kula ki ajeng tumbas raboke jenengan nggih arta kula pun telas Pak. Lah ne wong ki sok dolan, Jo. Wah jenengan niku. Nah, iki Jo tak gawe iki pancen tak nggo nyediani sedulur-sedulur sing men do kepengin nyoba, kepengin nandur tandurane ben apik, ngirit ragat, rasah tuku pupuk sing larang-larang. Nek tuku pupuk kimia kuwi cukup sethithik wae. Nah, upamane aku wis dipupuk nganggo pupuk organik iki cukup ditukokke kira-kira 30% wae. Nek butuhe 100% kuwi wae tukune pupuk kimia cukup 30%, sing 70% nganggo pupuk organik iki. Jone jajal kan percaya. Nggih. Lah nek ajeng ngagem pupuk organik niku kan tumbas pinten. Lho, nek jenengan boten pitados wis Alah, Jo. arta kula telas lho, Pak. Kaya rong kenal aku wong ya wis ngerti watakku. Pripun? Jipuo sak cukupmu saiki nggowo gratis rasa tuku. Estu niki. Tenan aku. Wah, nek ngoten niku lek jenengan iki yo Mas jan seramungan kali kula ki yo jan jos tenan. Nek ngoten iki Pak Warto. Krungu-krungu, mireng-mireng. Jenengan niku badhe nyalon lurah teng Kalurahan Sawahan niku leres napa mboten to Pak Warto? Jan iya, Jo. Aku kuwi niatku disengkuyung karo warga masyarakat sak kiwa tengenku melu-melu mbok menawa sisa-sisa uripku iki ben enek gunane marang liyan. Oh, ora ngoten. Nek mboten napa-napa mengke santai mawon tak dukung Pak ning nggih nganu Pak. Gandeng kula ki ya wong kepengin ngerti to wong kula ki nek cok delok papan-papan iku visi misi lah banjur visi misine jenengan niku dos pundi Pak Warto? Semua calon pemimpin itu mesti mempunyai mimpi-mimpi, Mas. Yang dikatakan visi, harapan. Ya, harapan saya rangkum dalam atau saya mimpikan dalam bentuk visi. Visi saya ya kalau seandainya saya itu nanti menjadi kades, saya ingin membangun masyarakat Kelurahan Sawahan ini maju, aman, tentram, kemudian sejahtera, berbudaya, dan juga bernuansa agama atau dalam arti kata religius.
Begitu Mas kira-kira. Itu misi saya. Wah, luar biasa. Mantap. Wah, nek visine jenengan wau nggih pun luar biasa niki Pak. Ning nganu Pak Warto, untuk menuju ke misinya sendiri niku pripun? Nah, niki misine napa Pak? Memang Mas, kalau yang namanya harapan itu harus diterjemahkan. Kata orang zaman sekarang ini boleh dikatakan artinya misi, artinya membawa yang harus dikerjakan. Itu saya rangkum dalam misi saya, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan kelurahan yang inovatif, bersih, transparan, akuntabel, dan aspiratif. Nah ini Mas, yang sulit dipahami itu kata-kata akuntabel. Kalau transparan itu terbuka, akuntabel itu adalah teori administrasi itu bisa dibuktikan dengan bukti yang nyata. Itu akuntabel. Mesti apabila saya melakukan sesuatu itu harus ada bukti. Itulah yang dikatakan akuntabel Mas. Itu kira-kira seperti itu yang salah satu misi saya ya. Kemudian misi yang kedua itu memperkuat dan mengoptimalkan fungsi-fungsi serta peran lembaga-lembaga desa yang ada, sehingga lembaga-lembaga desa itu betul-betul berperan di dalam pembangunan masyarakat di desa tersebut. Artinya semua lembaga-lembaga itu seperti ada kelompok tani, ada PKK, ada Karang Taruna, ada TPA, ada Posyandu, semua itu kita berdayakan supaya bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dia akan melakukan sesuatu untuk kemajuan di desanya. Jadi bukan untuk objek tetapi diperankan sebagai subjek. Begitu. Itu misi yang kedua lah. Yang selanjutnya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum secara merata untuk memperlancar roda perekonomian masyarakat. Lah niku mengku teges napa meleh niku Pak Warto? Artinya masyarakat kita ini mempunyai harapan. Dia itu kan sebagai petani pada umumnya itu supaya yang diperlukan itu terpenuhi, sarana prasarananya. Barangkali kalau mau menanam ya tanamannya supaya baik, itu pasti bibitnya bagaimana yang unggul, kemudian pupuknya bagaimana harus disiapkan, kemudian pengairannya, gulmanya, kemudian kalau sudah panen membawa pulangnya juga tidak kesulitan. Itu termasuk sarana prasarana yang diperlukan oleh para petani. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, kalau yang keempat itu kita akan mengoptimalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang tulang punggung perekonomian masyarakat Mas. Jadi di desa ini kalau saya amati Mas, yang untuk khususnya meningkatkan pertanian, kemudian peternakan, ini betul-betul harus kita intensifkan. Nanti kita ajak kerjasama, kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, sehingga Pak Tani itu nanti bagaimana cara memelihara kambing, cara memelihara sapi, kemudian dampak-dampaknya, kotorannya, istilahnya kohenya, itu nanti bisa semua itu bermanfaat untuk menunjang pertaniannya. Terus nopo malih Pak di sini Pak? Wah kados banyak sekali Mas. Banyak nggih. Nah, yang sekarang selanjutnya yang keenam mungkin ya. Nah, yang kelima. Yang kelima sekarang itu ingin kita itu yang paling agak Mas, nggak kelihatan ya, ingin meningkatkan sumber daya manusia atau disingkat SDM. Kita meningkatkan sumber daya manusia ini mulai sejak dari kecil, sejak dari
TK, TPA, ya ada PAUD, maka disitulah peran ibu-ibu PKK yang kalau di tingkat kelurahan itu ibu PKK itu sebagai bunda PAUD yang membawai anak-anak, pendidikan anak-anak itu sejak kecil. Itulah kita mulai dari membangun SDM. Kira-kira seperti itu Mas, kalau untuk membangun SDM dimulai dari yang kecil-kecil sehingga yang sampai dewasa diajak kita berperan membangun SDM. Kemudian yang selanjutnya kita meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, karena begini Mas, sesungguhnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat itu milik dinas kesehatan. Tetapi dinas kesehatan itu alangkah baiknya juga kita gandeng supaya mereka itu bisa menaruh pegawainya di tingkat kelurahan ini, karena mereka sudah pegawai negeri Mas. Kalau standby di situ untuk menghemat atau mengefisienkan pengeluaran daripada masyarakat, katakanlah masuk angin, sekedar flu itu kan cukup di puskesmas. Tidak usah jauh-jauh harus ke dokter. Kalau ke dokter pasti memerlukan biaya dan jarak jauhnya itu kan agak lumayan, sehingga sedekat cukup. Itu diantaranya seperti itu Mas. Kemudian yang kira-kira mungkin yang terakhir Mas, yang misi saya itu menciptakan suasana kondusif untuk kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tentram. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekelurahan Sawahan, pesta demokrasi pemilihan lurah sudah dekat. Kami ingin mengingatkan, pesta demokrasi ini merupakan sebuah perayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Setiap suara merupakan aspirasi dan mempunyai pengaruh. Setiap suara akan menentukan masa depan. Ingatlah untuk selalu jujur, dengarkan hati nuranimu, dan peganglah teguh-teguh pada saudara akan terus maju dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik demi kepentingan kita semua. Kami ingin mengajak saudara semua mensyukuri nikmat yang diberikannya. Rahmat melimpah yang perlu kita jaga bersama. Ingatlah selalu bahwa kita adalah satu desa. Kita bersama membangun desa Sawahan.